Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keji seorang anak di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tega membunuh sang ayah hanya karena disuruh bekerja. Geng motor kembali berulah, kali ini mereka melukai warga di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. 4 orang tersangka ditangkap karena mencuri kabel tanam lampu penerangan jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Seorang anak di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi menganiaya bapaknya dengan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Dalam kondisi sakit, Abut tewas dianiaya anaknya dengan senjata tajam. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa warga Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ini tidak tertolong. Penganiayaan bermula saat korban menasehati anaknya untuk bekerja, tidak hanya diam di rumah. Namun, nasihat tersebut memicu kemarahan pelaku, sehingga mengambil golok kemudian menyeret korban dan melukai beberapa anggota tubuh, termasuk kepala. Warga yang mengetahui penganiayaan ini berusaha menolongnya. Sedangkan pelaku yang berusia 28 tahun ini berusaha melarikan diri. Abut menderita lumpuh cukup lama, sementara pelaku mengalami depresi. Saya juga langsung di IGD mendampingi korban waktu itu. Korban pas saya di IGD langsung bawa ke TKP sini, pelaku sudah ditangkap. Situasi dalam rumah seperti apa? Situasi dalam rumah, Ceceran darah atau ceceran darah di mulai dari rumah, di kamar rumah. katanya kabarnya sampai ada yang Sampai ada yang ke dalam. Korban masih ke dalam keadaan sadar waktu itu. Soalnya masih terasa kayak yang sakit gitu begitu. lukanya di mana aja? Luka dari sekujur tubuh itu area kepala, pundak, yang paling parah itu di kepala, dan itu tangan hampir terputus jari-jarinya dua-duanya. Ya itu mengalami depresi yang sangat berat. Terus bapaknya kalau nggak salah menyuruh dia jangan aja di rumah, suruh kerja. Nah, nggak lama kemudian dia pergi ke dapur ambil golok langsung menghantam orang tuanya. Berkat kesigapan polisi, pelaku akhirnya ditangkap dan masih diperiksa penyidik Satuan Reskrim Polres Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Mengaku hilaf seorang guru sekolah dasar negeri di Kota Bogor ditangkap aparat Reskrim Polresta Bogor Kota karena mencabuli 8 muridnya. Tindakan bejat ini sudah dilakukan tersangka selama 1 tahun. Entah apa yang ada di pikiran tersangka B, seorang guru sekolah dasar negeri di Kota Bogor yang tega mencabuli 8 orang muridnya. Kurang dari 24 jam usai menerima laporan dari salah satu orang tua korban, Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap pria berusia 30 tahun ini Selasa lalu. Tersangka yang sudah beristri melakukan ulah bejatnya saat jam pelajaran berlangsung. Ia menyuruh muridnya untuk memperagakan suatu gerakan. Saat itulah dirinya mencabuli korban dengan menyentuh bagian tubuh korban, seolah-olah mengkoreksi gerakan yang salah. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah 1 tahun melakukan tindakan bejat tersebut. Dari penyelidikan awal, terungkap korban berjumlah 8 orang. Di antara para korban, baru 4 yang telah diperiksa dan divisum. Dalam proses pemeriksaan, korban yang rata-rata berasal dari kelas 5 ini juga didampingi lembaga daerah perlindungan perempuan dan anak. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa seragam sekolah para korban, serta hasil visum. Motif tersangka mencabuli muridnya hingga kini masih belum diketahui. Polisi masih menyelidiki kasus ini, termasuk memeriksa kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Saat ini ada 4 korban. 4 korban telah dilakukan pemeriksaan dan kita juga telah melakukan visum terhadap korban. Informasi tambahan bahwa ada 4 korban lagi yang kami terima untuk kita lakukan pemeriksaan, namun belum dapat kita lakukan pemeriksaan karena berdasarkan juga kita perlu pendampingan
dalam hal pemeriksaan. Dalam pemeriksaan korban kali ini, kita juga mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA Kota Bogor. Kini hukuman 15 tahun penjara menanti tersangka. Akibat perbuatannya, status ASN pelaku pun kini terancam dicopot. Baik korban ataupun pelaku kita juga akan melakukan pemeriksaan secara Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kawanan geng motor kembali berulah hingga melukai korban di Rancak Ekek, Kabupaten Bandung. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 9 pelaku. Inilah aksi kawanan geng motor yang terekam kamera CCTV. Mereka menganiaya Nuki Ramdeswo di Jalan Raya Rancak Ekek, Majalaya, Kabupaten Bandung. Akibat penganiayaan, pengendara motor tersebut mengalami luka parah di kepala. Usai menganiaya korban, para pelaku yang berjumlah lebih dari 5 orang langsung kabur menggunakan motor. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polresta Bandung berhasil menciduk 9 pelaku. 8 diantaranya masih remaja. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi. Pimpinan geng motor mengklaim penganiayaan korban adalah salah sasaran. Mereka mengejar orang tidak dikenal yang melempar air mineral ke arah komplotan geng motor yang pesta minuman keras di pinggir jalan. Pada saat 9 orang ini melintas, diduga ada yang mirip yang melemparkan botol air mineral kosong ini kepada 9 orang remaja tadi. Karena diduga yang bersangkutan ada yang melempar, padahal salah sasaran. 9 remaja bermotor ini langsung menyalip dan menghentikan kendaraan bermotor tersebut dan melakukan kekerasan secara bersama-sama. Polisi berkomitmen menindak tegas penjahat jalanan, termasuk geng motor yang meresahkan masyarakat. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan dan buku kepemilikan kendaraan bermotor wilayah Jawa Barat dibekuk. Tak hanya memalsukan surat-surat kendaraan, kendaraan yang dijual para pelaku juga hasil kejahatan. Surat tanda nomor kendaraan hingga buku kepemilikan kendaraan bermotor yang Anda lihat ini adalah palsu. Pemalsuan STNK dan BPKB terungkap setelah 4 pelaku ditangkap. Mereka adalah Isman, 43 tahun, Endra, 58 tahun, Agus, 61 tahun, dan Andi, 61 tahun. Terkuaknya sindikat ini karena kecurigaan polisi atas kendaraan di wilayah Kota Baru, Karawang. Saat dicek surat-surat kendaraannya, ternyata STNK-nya palsu. Petugas akhirnya menangkap Andi sebagai pembeli STNK palsu. Setelah dikembangkan, polisi menangkap 3 pelaku lain di daerah Cianjur. Tak hanya surat-suratnya saja yang palsu, kendaraannya juga hasil kejahatan. STNK ini materialnya merupakan material yang asli, tetapi kemudian disiasati atau dimanipulasi datanya di dalamnya. Namanya diganti, kemudian setelah itu nomor kendaraannya, termasuk juga untuk masa berlakunya. Sehingga kalau misalnya tidak bisa membedakan sepertinya layaknya asli, padahal isinya adalah palsu. Adapun kendaraan-kendaraan bermotor yang diberikan dokumen palsu ini rata-rata juga merupakan hasil kejahatan, baik penggelapan maupun pencurian. Akan terus mengembangkan pelaku-pelaku lainnya, karena kami yakini masih ada pelaku-pelaku yang turut membantu ataupun termasuk di dalam sindikasi ini di daerah Jawa Barat. Pelaku menjual STNK palsu dengan harga 5 juta rupiah. Sementara untuk BPKB dijual 18 juta rupiah. Dengan berjalan selama 5 tahun, diperkirakan keuntungan para pelaku mencapai 1 miliar lebih. Kini para pelaku dijerat dengan 6 tahun penjara. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Informasi lainnya, polisi menangkap tersangka pencurian dan penada kabel lampu penerangan jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Dari para tersangka, Polres Sumedang menyita kabel tembaga sepanjang 1 km. Akibatnya, puluhan PJU di tol Cisumdawu padam sehingga membahayakan pengguna jalan.
Gulungan kabel tanam dengan inti tembaga inilah yang diambil oleh komplotan pencuri dari dalam ruas jalan tol Cisumdawu, Sumedang. Kabel ini adalah kabel tanam lampu penerangan jalan umum di tol Cisumdawu. Barang bukti tersebut disita dari 4 orang tersangka sindikat pencurian kabel pekan lalu. 3 tersangka yang ditangkap, Taufik, Ramdan, dan Jadang, berperan memotong dan mengambil kabel, sedangkan tersangka Deris adalah penadah barang curian tersebut. Kabel yang dicuri oleh para tersangka diambil dari ruas tol Cisumdawu kilometer 183 sampai kilometer 186. Bermodalkan linggis dan perkakas, serta 1 unit sepeda motor, mereka menggasak kabel berinti tembaga sepanjang 1 km. Mereka mencuri kabel-kabel tersebut pada siang hari secara bertahap hingga 6 kali. Inti tembaga kabel tersebut kemudian dijual Rp70.000 per kilogram kepada para penadah. Terus dari tersangka ini mengambil kabel tersebut dengan mencongkel menggunakan alat linggis dan alat pendukung lainnya. Kemudian dibawa ke rumahnya masing-masing, kemudian dijual ke penadah. Kalau keterangan dari tersangka dari beberapa ruas diambil bertahap beberapa kali. Gitu. Dijual berapa itu? Dijual berapa menit? Per kilonya kurang lebih 70.000. Per kilo 70.000. Dijual per kilo 70.000. Berarti dampaknya itu lampu PJU mati ya? PJU akan mati. Kini para tersangka pencurian kabel tanam PJU tol Cisumdawu ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selain merugikan perusahaan pengelola jalan tol, tindakan kriminal para tersangka membuat puluhan lampu penerangan di jalan tol Cisumdawu mati sehingga merugikan masyarakat pengguna jalan tol. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.